mengubah anak menjadi disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita akan undang seorang pembicara, pengusaha muda, praktisi spesialis remaja yang sudah membantu ribuan keluarga di Indonesia. Sebelum kita panggilkan beliau, mari kita saksikan video profil berikut ini. Telah menjadi pembicara di banyak perusahaan multinasional. Tulis dari 7 buku nasional. Telah menginspirasi dan memotivasi lebih dari 1 juta orang di Indonesia. Senang belajar dan kolaborasi dengan tokoh sukses. Antoni Wongso, Pak Andi F. Boya, Rai, Sandiaga Uno, Presiden B.J. Habibie, Basuki Cahayapurnama, Presiden Joko Widodo, telah membantu lebih dari 15.000 orang tua dan remaja di Indonesia. Dari kerja keras yang dia jalankan sampai mendapatkan hasil yang dia inginkan. Banyak orang untuk meraih kesuksesan dan mencapai keluar hidup. Mulai dari remaja sampai sebuah kalangan. Please welcome Major Yo. Tepuk tangan untuk kekecilan. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat Cici kita yang luar biasa buat Cimedia. Hah? Meeting, terima kasih. Dengan Cici siapa? Dengan Cici, tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Cici kita yang luar biasa. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Senang banget bisa kenalan sama ayah, bunda, ai, oma, om, tante, bahkan ada buyut hari ini. Saya nanya, ai anaknya berapa? Oh, saya adanya cicit katanya. Waduh, ternyata hari ini ada yang punya anak, cucu, bahkan cicit ya. Nah, jujur hari ini saya hadir senang sekali, bukan untuk sebagai rangka buat mengajari apalagi menggurui, tidak mau dan tidak ingin. Karena saya percaya dan yakin hari ini
ayah, bunda, bapak, ibu, ai, om, tante, susu, semua adalah orang-orang hebat yang luar biasa. Justru kebalik, harusnya aku yang banyak belajar di sini, betul nggak? Iya, kebalik. Tapi pada kesempatan di pagi hari ini, aku minta izin untuk berbagi cerita. Berbagi apa semuanya? Cerita ya. Biar ayah bunda, aku manggilnya teman-teman aja boleh? Boleh ya, biar teman-teman mendapatkan manfaat, biar anak-anaknya, cucunya, cicitnya jadi anak, cucu, cicit yang hebat. Amin? Iya, tapi kembali lagi, pengen jadi anak, cucu, cicit yang hebat, kecanduan handphone. Gak mandiri, gak disiplin, gak bertanggung jawab. Bangun pagi, susah banget. Habis bangun, ngamuk-ngamuk. Tidur, larut malam. Disuruh bantu, udah gak mau. Disuruh berjuang, daya juangnya lemah. Betul atau betul? Makanya hari ini kita bahas. Coach, nanti panggil aja coach ya, biar beken aja gitu ya. Kalau ditanya, Coach Michael, cerita ini berdasarkan pengalaman bagaimana diri saya, kedua anak saya. Oh, sebelum saya lanjut minta tolong, ini perlu nyalain dulu nggak kok? Perlu nyalain dulu ya, lupa aku. Nyalain dulu sebentar. Karena kota-kotanya udah mulai belum nyala lagi. Daripada ntar udah mulai kan jauh, aku baru ingat ya. Bisa nyala nggak? Udah. Ini tapi cukup ya? Oke. Ya, takutnya nanti suaranya nggak masuk gitu ya. Oke. Tadi sampai mana? Bagaimana nanti saya bercerita pengalaman dari anak saya, dari diri saya pribadi, kemudian kedua anak saya dan ribuan murid-murid saya. Nah, nanti pengalamannya saya rangkum jadi satu. Boleh? Boleh ya? Kalau ditanya pengalaman pribadi, saya dari keluarga broken home. Dulu papa mama waktu nikah nggak direstui. Mama saya korban penyiksaan mertua. Tiap hari udah lihat nangis udah kenyang. Rumah kagak punya, 9 kali pindah rumah. Bukan karena rumahnya banyak, pindah kontrakan. Jadi dulu saya pernah mengalami kehidupan yang sulit, dibully sama teman satu kelas. Saya dulu juga pernah kecanduan handphone, dan dulu saya pernah berada di titik terendah. Dulu mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang kondisi ekonomi susah, saya harus mulai bekerja menjadi tukang angkat barang gitu ya, di daerah Brotherland. Bapak Ibu, teman-teman tahu Brotherland? Tanah Abang, betul. Berarti jiwanya muda semua di sini. Brother kan abang, land itu kan tanah. Iya, jadi di Tanah Abang. Jadi dulu saya kerek-kerek tuh troli. Ngapain kerek-kerek? Pokoknya satu troli kalau kita ngangkat sekali dikasih 10.000. Zaman dulu begitu. Berat badan saya dalam waktu 3 bulan turun 15 kilo. Berapa kilo? 15 kilo. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau berencana diet, cocok. Iya, bawa-bawa barang gitu ya, turun ya. Dan di situ juga nggak perlu olahraga, badan kuli-kuli kan bagus, bener nggak? Iya, bercanda ya, jangan dianggap serius. Sampai sini pada ke situ lagi ya. Nah, terus singkat cerita, bagaimana ntar saya bercerita pengalaman kedua anak saya dan ribuan. Tapi jujur dari semua pengalaman ini intinya satu, kita pengen anak kita, cucu kita, cicit kita lebih baik. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Nah, sekarang saya mau nanya, berapa usia anaknya, cucunya, cicitnya dulu? Kita tes dulu ya. Yang saya sebut angkat tangan ya, bukan umurnya. Umur anaknya, cucunya atau cicitnya. Kita tes dulu. Siapa yang umur anak, cucu, cicitnya 1 tahun? 1 2 tahun. Oh, 2 tahun. 3 tahun. Gak apa-apa, saya tes dulu. Oh, 3 tahun ada. 4 tahun. Oh, ada 4. 5 tahun. Oh, ada. 6 tahun. Oh, ada. 7. Oh, 7 lumayan nih. Nah, ini mulai SD nih. 8. Oh, ada. Ada 8. 9. Ini udah kelas 3 SD nih ya. Udah mulai gejala-gejala handphonenya muncul biasa. 10. Nah, ini kelas 4 SD nih. Oh, kelas 10. Umur 10 ya. 11.
12. Oh 11 sudah 12. Oh lumayan. Nah, ini umur-umur menjelang SD akhir nih. Udah mulai masuk masa puber ya. Suaranya mulai meninggi, kalau ngomong mulai galak, betul? Kalau ngomong tuh mulai galak. Kalau nggak dikasih handphone, wah. Siapa yang umurnya 13? Cucu 13. Ya 13 tahun. Ini udah mulai masuk nih. 14. Ya, terima kasih. Ya, 14 lumayan ya. 15. Oh, lumayan 15. Nah, ini sudah masuk masa puber menuju sudah masuk masa pra-remaja, ini udah remaja nih. Ya, dari remaja bentar lagi udah mau legal ya. 16. Oh, 16 lumayan loh. Nah, ini umur-umur remaja menuju dewasa. Udah punya kehidupan sendiri, susah diajak pergi, betul nggak? Iya, udah diajak pergi udah susah, diajak bercanda udah nggak lucu lagi. Udah beda, ya. Yang udah legal 17. Wah, udah legal ya. Tahun ini punya KTP ya, atau udah punya KTP ya? Iya, akhirnya anaknya punya KTP. Nggak berasa ya? Cepat sekali berlalu. 18. Oh 18, ini sudah mau kuliah atau udah kuliah? Nah, menuju kuliah tahun ini ya harusnya ya, menuju kuliah tahun ini. 19. Oh ada satu ya, 20. Oke. Sekarang yang kita bahas adalah mentok di 20 dulu. Karena kalau 20 ke atas bisa, tapi kita harus paham kondisinya saat ini bagaimana. Bisa, tapi tidak semuanya bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana awal mula masalah ini berasal? Saya akan cerita behind the scene kenapa anak-anak bisa bermasalah. Yang pertama adalah karena kita tidak siap menghadapi perubahan teknologi. Betul? Zaman dulu ada yang kecanduan handphone? Kenapa nggak ada? Karena nggak ada handphone. Zaman sekarang ada handphone. Jadi kalau ditanya, banyak orang tua yang tidak paham tahap memberikan handphone pada anak itu ada 4 tahap. Pertama, ketika SD, boleh nggak punya handphone sendiri? Nggak boleh. Tapi coach, anak saya kan sekolah, iya, emang 24 jam? Enggak sih. Kan anak saya kerjain PR, emang 24 jam? Enggak sih. Ya udah, anak SD belum boleh punya handphone sendiri. Masih sangat labil, potensi kecanduannya besar, dan kalau dia kecanduan sampai ke stadium 4 udah bahaya. Makanya sebisa mungkin SD itu belum boleh punya. SD cuma boleh dipinjamkan. Cuma boleh apa teman-teman? Dipinjamkan. Dan itu pun dipinjamkan pakai handphone kita. Termasuk saya. Anak saya kalau yang SD saya pinjamkan dan itu bukan saya belikan khusus. Memasuki SMP. Oh, anak saya udah gede coach. SMP pasti sudah bisa mengendalikan diri. Pertanyaan saya, SMP sama SD lebih rapuh mana? SMP. Pembentukan jati diri, butuh pengakuan, mencari teman, dan bisa terkena dampak negatif besar sekali dari handphone. Ketika SMP, ketika SMP, anak itu cuma boleh dipinjamkan secara eksklusif. Misalnya dibeliin tablet atau dibeliin handphone, tapi dalam tanda kutip statusnya pinjaman, dengan pengawasan, pendampingan, dan aturan. Karena kita nggak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka buka, betul? Nggak tahu. Dan disitulah banyak orang tua kecolongan di fase SMP. Nah, ini bahaya. Nah, kalau di SMP kita lihat dia sudah mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bisa diandalkan, gak perlu disuruh-suruh. Baru di SMA boleh
berikan. Ya, boleh punya sendiri hak milik, tapi statusnya masih diawasi. Contoh, maksudnya diawasi gimana, coach? Pertanyaannya, ayah bunda, teman-teman di sini bisa buka nggak handphone anaknya, cucunya, cicitnya? Udah nggak bisa? Di password. Pertanyaannya, percaya tidak? Ayah bunda, teman-teman semua di ruangan ini boleh ngecek handphone saya. Silakan lihat. Karena buat saya nggak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Mau lihat kapanpun silahkan, karena nggak ada yang aneh. Nah, tahap SD, SMP, SMA itu adalah tahap di mana orang tua sebenarnya harus transparan dan bisa melihat untuk mencegah ya sesuatu yang kita tidak inginkan. Tiba-tiba ada yang menghubungi anak, ada yang berkata kasar, ada yang ngomong gak baik. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini adalah tahapan ketiga. Dia boleh, tapi masih dalam tahap status bisa kita awasi. Nah, kalau anak kita udah bagus, udah aman, fondasinya udah kuat, dia mau pegang sendiri silahkan. Itu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir. Jadi sebenarnya ada 4 tahap ini. Nah, kenapa masalah terjadi? Karena yang pertama, handphonenya diberikan belum pada waktunya. Betul atau betul? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masalah ini terjadi? Karena orang tua tidak sadar. Sudah anaknya kecanduan handphone, kemudian orang tua pengennya anaknya itu seperti yang diharapkan. Jadi orang tua terkadang bantuin anak berlebihan. Bangun tidur, dibangunin. Kalau dia nggak dibangunin, dia nggak bangun, coach. Apakah benar? Yakin? Udah enggak sebenarnya. Kitanya aja yang kadang nggak sabaran. Belum ada kesepakatan. Terus kalau nyala alarm, anaknya bangun nggak? Iya, soalnya alarmnya 1 kan? Beli 10. Taruh di kuping, pasti bangun. Kalau beli 10 udah taruh di kuping nggak bangun, wow, luar biasa. Berarti perlu beli 20. Ya harusnya bangun, ya. Dan sebenarnya kalau anak susah bangun pagi itu karena belum dibiasakan saja. Kalau sudah terbiasa bangun pagi, harusnya nggak ada masalah. Kayak teman-teman di sini pasti bangunnya pagi, betul atau betul? Iya. Disuruh bangun siang, susah nggak? Susah karena udah terbiasa. Jadi anak kita, cucu kita, cicit kita itu nggak dibiasakan buat bangun pagi. Nah, ini yang menjadi masalah. Terus cuci piring, udah cuci sendiri belum? Nah, kalau belum, nah kemudian beresin kamar, beresin tempat tidur, sudah sendiri belum? Ditinggal sama dia. Nah, kenapa ditinggal? Hari ini kita bahas. Jadi kenapa fase ini terjadi? Kenapa anak kita bermasalah? Udah kecanduan handphone. Yang kedua, dibantu berlebihan. Anak kita jadinya manja. Zaman dulu teman-teman sudah mandiri belum? Kenapa mandiri? Karena nggak ada yang bantuin, betul nggak? Nggak ada. Sekarang yang bantuin banyak. Iya, mbaknya ada 8, neneknya 2. Mamanya, papanya juga nggak tega. Ya sudah, anak ini jadi raja dan ratu. Ini penyebab kenapa anak bermasalah yang kedua. Yang ketiga, ketika anak kita bermasalah, tidak buru-buru dibenerin. Nanti juga berubah, coach. Nanti juga berubah. Nanti juga berubah. Zaman dulu saya sepakat, nanti juga berubah. Karena tidak ada yang kecanduan handphone, gak ada.
Anak zaman sekarang udah kecanduan handphone, dimanja, gimana berubahnya? Kasih saya satu contoh, anak yang kecanduan handphone dimanja habis-habisan tiba-tiba berubah. Kira-kira bisa atau sulit? Sulit. Bagaimana dia bisa berubah? Handphone kecanduan dan juga dimanja berlebihan, berat buat berubah. Dan bahkan ini fenomena sampai anaknya lulus kuliah. Banyak yang mengalami ini dan sadarnya belakangan. Yang ketiga, terlalu dibiarkan dan prinsipnya nanti juga berubah. Yang keempat, kondisi udah makin parah, orang tua biasa udah mulai tarik urat. Biasanya kalau ngelihat anak yang malas gimana teman-teman? Kesel dong? Tanduknya keluar nggak? Keluar tanduk ya. Anaknya udah pasti langsung tinggal terima ya kan, jurus bangau putih ya, harimau besi ya. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum kita marah, saya mau nanya, kita paham bagaimana caranya merubah manusia, dan kita paham anak kita adalah manusia. Pertanyaannya, kalau pengen merubah manusia, pakai emosi atau pakai hati? Sekali lagi saya nanya, merubah manusia pakai emosi atau pakai hati? Pakai hati. Pertanyaannya adalah, dengan kita marah-marahin, nasehatin, omelin, berubah nggak? Enggak. Tambah jadi. Nah, jadi kenapa semua masalah ini terjadi? Sebenarnya karena komplikasi. Udah kecanduan, dimanja berlebihan, kemudian dibiarkan bertahun-tahun dan kita berpikir entar juga berubah. Yang keempat adalah karena emosi. Ya, akhirnya makin jadi. Dan ketika ini dibiarkan seperti bom waktu yang anaknya bakal meledak. Dan pertanyaannya, kalau udah mengalami masalah ini, apa yang terjadi? Kerusakan. Anak yang kecanduan handphone, apanya yang rusak teman-teman? Pikirannya, otaknya. Nah, ciri-ciri anak yang sudah stadium 4 kecanduan handphone. Udah nggak mau keluar kamar, main handphone terus, pakai headset, kalau diambil ketus, galak, judes, marah, emosi, ngamuk, banting barang, banting pintu, semua yang ada di depan mata bisa dirusak sama dia. Itu udah kacau. Itu udah parah. Itu udah rusak ininya. Kalau belum, dia bisa kendalikan diri, betul nggak? Gak perlu sampai begitu. Terus kalau anak dimanja, apanya yang rusak, coach? Yang rusak adalah karakternya, daya juangnya, kemandiriannya. Ciri-cirinya apa? Udah nggak mau bantu lagi kerjaan rumah. Udah nggak mau. Tanggung jawab rumah itu tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Dia udah nggak mau kerjain. Udah nggak mau disuruh-suruh. Yang kedua, dia nyuruh. Betul? Ambil minum, ma. Ambil remote, ma. Ambil apa lagi? Nambah makanan, ma. Ambil cemilan, ma. Pokoknya nggak ada yang diambil sendiri. Pokoknya tugas dia adalah udah nggak mau disuruh dan nyuruh. Nah, ada lagi yang lebih parah. Udah nggak mau disuruh, nyuruh, dan semua keinginan dia harus diturutin. Aku mau sepatu, pokoknya beliin. Dia bakal ngamuk, merongrong, marah-marah, bikin satu rumah tuh nggak nyaman. Itu adalah anak yang sudah mengalami kerusakan karena dimanja. Itu yang kedua. Yang ketiga, coach, kalau anaknya dibiarkan, akhirnya lebih parah. Dan terakhir, saya kalau cerita banyak. Ketemu teman yang negatif, dibully nggak? Dibully. Kalau dibully kenapanya? Mentalnya, betul? Jadi anak yang minder, pemalu, penakut, insecure, baper, nggak pede, ansos, nggak punya teman, betul? Terus tiba-tiba anak ini lulus kuliah, bisa sukses? Nggak. Mana ada anak lulus kuliah bisa sukses kalau pemalu, betul nggak? Nggak ada anak pemalu bisa berhasil, dia harus berusaha jadi berani.
Makanya sebelum saya kasih solusi, kita pelajari dulu kondisi kita bagaimana saat ini. Lanjut. Anak suka emosi sama orang tua, yang rusak apanya? Otaknya. Hatinya. Ya, ciri-ciri anak yang rusak hatinya jadi keras. Dan apa ciri-ciri anak yang keras hati? Ya, melawan. Gampang marah, melawan, emosi, ngamuk, ngomel, dan dia gak punya empati, gak peduli lagi sama orang di sekitar, dan cenderung lebih banyak fokus sama dirinya. Oke, sampai sini apakah cukup jelas teman-teman? Ya, kita sudah mengerti. Oh, ini toh cikal bakal asal muasal masalah saya. Iya, ini dia. Kalau saya rangkum jadi 5 hal, ini dia. 5 hal asal muasal penyebab kenapa generasi muda sekarang bermasalah. Oh, tenang aja coach, lulus kuliah melamar kerja, yakin mau kerja? Belum tentu. Kalau gajinya sama uang jajannya lebih gede uang jajannya, mau kerja nggak? Nggak mau kerja. Apalagi yang papa mamanya udah siapin uang dan tabungan yang banyak buat anak, tambah dia nggak mau kerja. Nah, hati-hati, saya udah banyak kejadian. Nah, sekarang kita akan bahas materi bagaimana solusi-solusinya. Ya, saya mau nanya dulu, yang siap untuk mendengarkan solusinya siapa saja? Angkat tangan yang tinggi, katakan saya. Oke, kurang semangat sekali lagi. Angkat tangan yang tinggi, katakan saya. Terima kasih ya, sudah siap ya. Oke, 3 strategi itu mengubah anak. Yang pertama, stop memanjakan anak. Mulai hari ini berjanjilah untuk tidak bantuin anak, cucu, cicit secara berlebihan. Kenapa coach? Saya udah gak sebutin lagi kenapa, kita sudah tahu efeknya bagaimana. Jadi pesan saya adalah berhenti. Bagaimana cara kita berhenti memanjakan anak? Yang pertama adalah ayah bunda, teman-teman, tolong dibuat list ya, daftar dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa saja yang kita biasa bantuin anak, dibuat dulu listnya. Oke. Dan ketika kita mau menjalankan ini, kalau bisa bareng-bareng satu keluarga. Papanya, mamanya, neneknya, kakeknya, buyutnya. Bareng-bareng. Karena banyak kejadian di luar sana, neneknya tegas, mamanya manjain. Papanya tegas, neneknya manjain. Jadi harus sesuai. Nah, jadi yang pertama minta tolong dibuat list apa saja bantuan berlebihan yang tidak boleh diberikan buat anak itu dulu. Ya. Oke. Setelah kita analisa, baru masuk yang kedua. Bagaimana agar tugas yang selama ini kita bantu, kita delegasikan ke anak. Nah, pertanyaannya adalah, menurut teman-teman bagaimana caranya? Setelah buat list, didelegasikan. Oh, gampang coach, tinggal disuruh kan? Bukan disuruh. Ya. Nah, sekarang kita bahas langkah detailnya. Langkah kedua adalah membangun komunikasi sama anak. Nah, ini yang menjadi PR, jujur. Pertanyaannya adalah, kalau kita komunikasi, anak kita terbuka atau tertutup? Tertutup. Nah, ini jadi masalah kan? Saya ngomong komunikasi aja udah ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini kalau tertutup, masuk kiri, keluar kiri. Nggak masuk soalnya. Mampu. Iya, karena udah nggak didengar. Udah baal, udah kebal. Nah, jadi kalau kita pengen, ini kalau saya cerita panjang, tapi mohon kalau ada yang gak jelas tanya aja, angkat tangan gak apa-apa, takutnya ada yang kelewat.
Oke, saya ceritakan pelan-pelan. Kalau kondisi anaknya terbuka, tinggal ditanya, "Kak, kita belajar yuk jadi orang sukses." Ternyata ya, sukses itu dimulai dari sekarang. Memang contoh, kenapa tidak nunggu lulus kuliah? Iya, karena banyak kesuksesan yang bisa diraih sebelum lulus kuliah. Betul nggak teman-teman? Betul ya, kayak bakat kalau tunggu kuliah udah kelamaan. Kemudian bahasa bisa dipelajari dari sekarang. Banyak yang gak perlu nunggu lulus. Jadi minta tolong anaknya buat mengejar dari sekarang. Itu mindset yang dibangun. Sebenarnya cara membangun mindset anak ada banyak, cuman gak sesuai sama topik ini. Itu topiknya beda lagi. Tapi saya bagikan sedikit, ajak anaknya buat sukses dari sekarang. Setelah itu tanya, "Kakak siap jadi anak muda yang sukses?" Kalau ditanya kayak gitu jawabannya apa teman-teman? Siap. Harusnya siap. Cuman kalau misalnya dia tutup pikiran kan gak siap gitu ya. Tapi harusnya siap. Nah, setelah dia bilang siap, pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana caranya buat jadi orang yang berhasil? Buat jadi orang yang sukses? Harus mandiri, harus disiplin, tanggung jawab. Betul? Benar. Mandiri, disiplin, tanggung jawab. Pertanyaannya, kakak sudah belum? Tidak boleh judgment, tidak boleh frontal, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menuntut, tidak boleh menekan. Ingat, manusiakan anak kita. Oke, jangan pakai emosi, cukup komunikasi baik-baik. Nah, anaknya bilang, "Kayaknya aku belum, mama belum mandiri." Ya udah, kita bikin kesepakatan yuk. Mama mau mengurangi bantuan berlebihan buat kakak. Mulai hari ini kita sepakati apa saja tanggung jawab yang harus kakak lakukan. Oke? Dan kalau misalnya dia sudah sepakati, ayah bunda, teman-teman tolong tuliskan tanggung jawabnya anak apa saja. Oke? Dan dibuat tabel per hari. Kalau sudah dilakukan dicetak sebagai pengingat. Oke, itu langkah paling sederhana yang bisa dilakukan sekarang. Advance-nya banyak banget cara-caranya. Cuman saya bagikan langkah-langkah yang sederhana yang bisa dilakukan. Oke, dari langkah-langkah itu pasti ayah bunda ada pertanyaan. Silahkan. Aku kayaknya kesulitan coach, anakku begini, anakku begitu. Silahkan. Ada nggak dari langkah yang pertama? Karena ini pelebarannya banyak. Pasti ada yang mau curhat, ada masalah, silahkan. Karena dinamikanya banyak sekali nanti. Ada kondisi, mohon maaf ya, ada kondisi keluarga yang broken home, itu caranya beda. Kondisi keluarga yang memang dari kecil dididik dengan gaya emosi, pendekatannya beda. Saya ngomong ini yang umum. Nah, sampai sini dulu kira-kira jelas teman-teman? Jelas, saya sudah hafal ya langkah-langkahnya ya. Bikin list, komunikasikan, edukasi mengenai sukses. Kemudian bikin kesepakatan sama anak kalau sukses itu harus bisa mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Delegasikan dan jangan bantu lagi. Ya. Nah, untuk awal ditemenin, jangan dilepas. Kemudian dibikin tabel buat checklist biar tidak lupa. Oke, sampai sini dulu kurang lebih harusnya sudah lebih jelas. Nah, boleh. Saya senang kalau ada yang nanya, jadi lebih luas. Iya, terima kasih. Silakan. Saya mau nanya. Boleh. Silakan Ai. Saya mau nanya nih. Anak saya dari kecil memang kurang kasih sayang orang tua. Jadi ya broken home juga sama. Tapi ini anak tadinya jadinya tinggal sama kakaknya, tapi belakangan udah besar tinggal sama saya. Nikah pun juga itu. Jadi saya pun juga kurang perhatian karena saya juga punya kesibukan untuk mencari nafkah gitu. Jadi ini anak kayaknya besar di luar gitu. Jadi pergaulan gitu. Udah kerja?
justru dia kena narkoba, kena narkoba, dia Oke. pernah dirawat di itu Direhabilitasi ya? 1 bulan. Tapi dokter juga bilang ini anak nggak bisa bersih sekali, soalnya masih ada sisa-sisa ininya. Kadang-kadang ya dia bisa ngamuk gitu. Jadi saya juga bingung juga karena anak ini udah umur hampir 40 umurnya, udah 2 kali nikah. Jadi dia kayaknya kayak mau kerja juga kayak mau gitu, bukannya rajin, malas. Jadi sayanya emosi saya karena saya kan juga kurang kedekatan sama anak juga, gitu saya ngaku. Ya karena faktor ekonomi juga saya juga kan pusing jadi. Terus udah gitu, dia anak nggak mau bekerja, malas, kadang mau kerja, kadang enggak, kayaknya maunya happy gitu ini. Padahal dia udah punya anak 2 kali nikah, udah punya anak satu-satu begitu. Saya yang bingung. Ayah masih nafkahi? Ya dia minta makan sama saya nggak mana tega ya jadi orang tua ya, nggak kasih makan dia ya. Tapi dia jadinya kayak orang apa sih, dibuat-buat, entah dia bikin gila atau memang gila, saya kurang tahu tuh. Jadi sayanya bekas narkoba memang, itu dia maunya minum, kalau ada duit minum, harinya minum. Saya bingung untuk mengatasi anak kayak begini, padahal dia umurnya udah hampir 40 itu, 38 dia umurnya. Saya bingung, justru saya belum ada solusinya untuk dia. Kalau saya deketin ngomongin, ya jawabnya itu kayaknya nggak nyambung gitu. Itulah yang saya permasalahkan untuk diri saya. Sampai sekarang saya belum ada solusinya. Solusinya adalah acara seperti acara hari ini, komunitas. Anak usia 40 tahun udah nggak perlu lagi ayah kasih makan. Dalam tanda kutip, kenapa? Karena anak ini hidupnya yang penting ngepas. Jadi kalau anak sudah masuk usia fase 30 tahun ke atas dan mereka tahu bahwa mereka nggak bisa berhasil, mereka tuh cuman cari orang yang bisa dihinggapin sama mereka. Ya, jadi benar lu sebenarnya, mohon maaf ya, saya nggak enak juga ngomongnya. Ya, dan kenanya kan ke Ai sendiri. Kalau aku jadi Ai, kalau dia melakukan hal itu, pokoknya untuk sementara waktu, cuman ada 2 pilihan. Kamu mau berubah, mama kasih makan. Kamu nggak mau berubah, mama nggak kasih makan. Karena kita kasih makan dia nggak berubah, kita makan hati terus tiap hari. Capek banget. Kalau dia pakai kekerasan, tinggal panggil satpam sama polisi. Ya kalau enggak kitanya bahaya, nanti dia apain. Nah, sama yang ketiga, kalau anak setuju mau berubah, Ai kasih makan, harus ajak ke komunitas, harus dirubah dulu lingkungannya. Karena hidup kita tuh tergantung sama lingkungan. Kalau kita dekat-dekat sama tukang parfum, kita wanginya parfum. Kalau kita dekat-dekat sama tukang sampah, kita bau sampah. Makanya rubah dulu lingkungannya, mau nggak mau. Jadi selama ini tuh kalau menurut saya lingkungannya mungkin negatif dan itu perlu dirubah. Itu dulu Ai. Ya, detail kompleks cara ngomongnya, bagaimana segala macam itu spesifiknya nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. Karena itu pasti panjang kali lebar. Iya, ntar anaknya bales apa, ngomong apa tuh pasti panjang itu. Iya, ya makasih Ayah. Maksudnya nggak connect. Ya betul Ayah, makasih. Ya Ayah, gimana? Kita lanjut ya soal yang memanjakan gimana? Ada pertanyaan apa? Silakan. Mau saran sedikit. Kan coach sering ketemu sama orang pemerintahan. Ya maksudnya tolong dibahas orang-orang yang seperti itu dilakukan seperti di China, di Cungpo. Jadi tentara turun campur. Iya. Pasti menurut saya benar karena kan dia wajib militer gitu ya. Wajib militer langsung. Mestinya dikasih saran untuk kalau yang suka bagian pemerintahan gitu. Karena itu lama-lama jadi racun ya begitu. Ya. Keluarga maupun untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you buat masukannya. Terima kasih buat pertanyaan. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Baru mulai udah semangat ya, seneng banget. Nah, kita lanjut ya. Jadi dari stop memanjakan anak, minta tolong kita benar-benar hentikan. Nah, terus itu dalam segi bantuan berlebihan. Yang kedua, stop memanjakan dari sisi apa kira-kira? Uang. Iya, uang.
Uang ini tuh sebenarnya begini, saya percaya setiap orang tua tuh nggak ada yang berniat buruk, nggak ada. Semua orang tua tuh pasti baik, tapi terkadang caranya salah. Contoh, anak misalnya udah beli sepatu terus datang ke mall minta beli sepatu lagi, boleh atau tidak? Boleh, pakai duit sendiri, betul nggak? Yes. Jangan pernah kebanyakan melarang anak. Saya selalu membangun impian anak. Lihat rumah bagus, lihat deh, harganya 5 miliar. Gitu ya papa? Iya. Gimana cara cari 5 miliar? Jadi YouTuber. Dia bahkan tanya ChatGPT, gimana caranya dapat 5 miliar? Anak zaman sekarang kayak begitu. Terus ngelihat mobil bagus, papa, mobilnya keren, iya, 2 miliar. Terus dia mikir, gimana cara dapat 2 miliar? Anak tuh punya impian dari kecil, jangan pernah kita abaikan. Karena yang paling sedih adalah kalau anak kita bertumbuh dewasa, mereka gak punya keinginan apapun, betul? Sedih loh, cuma butuhnya apa? Handphone, kuota, wifi. Kalau anak kita sudah gede cuma butuh 3 hal ini, handphone, kuota, wifi. Handphone, kuota, wifi. Nasibnya gimana? Gak bakal maju. Karena yang dia butuhkan cuma handphone, kuota, dan wifi. Saya butuh orang yang butuh, aku mau mobil Mercy, keren ya? Aku mau beli rumah di Pik, keren ya? Itu yang kita cari, anaknya begitu. Kamu mau rumah? Enggak. Mau sepatu? Enggak. Pakai handphone pun hampir rusak, mau ganti? Enggak. Belum rusak, aduh, ini bahaya loh, gak punya keinginan. Nah, anak yang gak punya keinginan dari kecil kebanyakan dilarang. Dan orang tua kadang terlalu hitung-hitungan. Kita ngomong sama anak, kamu tahu gak, mama udah sekolahin kamu mahal-mahal. Gak usah dihitung, bilang aja, mama udah berusaha, kamu lakukan yang terbaik. Gak perlu kita hitung-hitungan. Nanti anaknya nanya, siapa suruh ngelahirin aku? Wah, repot lagi. Apalagi sekarang anak kita kebanyakan liatin mereka punya standar orang tua idaman ala TikTok. Orang tua idaman ala TikTok memberikan anak kebebasan, kayak gitu-gitu loh. Hati-hati, itu standar yang bahaya sekali. Nah, lanjut. Sekarang bagaimana biar kita bisa lebih baik? Nah, maka dari itu minta tolong mulai hari ini, kalau kita mau beliin anak barang, jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Pakai uang sendiri, oke? Dapat dari mana uangnya? Banyak. Beresin tempat tidur, dapat uang. Ya 2.000 lumayan, ya nggak? Cuci piring, dapat uang. Nggak jalanin, perlu marah? Nggak perlu marah. Ada yang cuci? Nggak ada yang cuciin. Piringnya dikasih nama. Satu anak cuma boleh punya 1 piring, 1 sendok, 1 garpu, 1 mangkok, 1 gelas. Kalau dia nggak cuci, nggak boleh ada yang cuciin. Gitu. Kalau anak belum beresin tempat tidur, ada aturannya, wifi-nya dimatiin. Kalau udah beresin tempat tidur, wifi-nya dinyalain. Kalau anak keluar dengan marah-marah, kenapa wifi-nya dimatiin? Ya kan, udah jadi monster kan, udah jadi Hulk gitu ya. Oh, gimana cara kita menanggapi? Marah-marah? Tidak. Ih, kakak muncul-muncul galak ama. Ingat, orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa bercanda. Jangan terlalu serius. Coach, emang gak boleh saya jadi orang tua serius? Gak boleh. Jadi orang tua gak boleh serius. Orang tua kalau terlalu serius, bawaannya stres. Kalau ada stres, bawaannya marah, emosi. Boleh? Boleh gak serius? Gak boleh. Saya jadi orang tua sungguh-sungguh. Dan orang tua yang sungguh-sungguh adalah orang tua yang seru, asik, gokil, suka bercanda,
sama anak suka tos-tosan. Anak pulang sekolah, ih kakak udah pulang, makasih ya udah sekolah yang rajin, mama bangga. Wih, dapat kasih sayangnya full. Anak pulang sekolah, dari mana aja? Lama amat. PR udah kerjain belum? Bawaannya nuntut mulu. Lama-lama anak kupingnya panas, hatinya panas. Terus anak jawabin juga ketus, udah kerjaan PR? Belum. Terus ayah bundanya curhat, kenapa ya coach? Anak saya tuh kalau ngomong sukanya marah-marah. Terus saya nanya, ibu emang gak marah? Marah juga sih coach. Kadang mereka lupa, mereka marah juga. Pengennya anaknya gak marah, tapi orang tuanya marah. Terus pada bilang, coach mah tenang saja, nanti juga berubah. Apa bener nanti juga berubah? Enggak. Belum tentu, bisa parah. Kalau udah parah, kalau udah di atas 20 tahun belum berubah, Susah. iya, mau nangis juga nggak bisa, mau diapain tuh anak juga bingung, karena udah komplikasi. Jadi yang benar, makanya harus benar ini mau diapain nih anak, harus tahu mau diarahin kemana. Nah ini penting. Jadi jangan pernah kasih uang gratisan, barang-barang berlebihan. Andaikan mau kasih tabungan buat anak gak perlu ngomong. Andaikan bapak ibu, teman-teman punya uang yang banyak, bilang aja uangnya terbatas. Jangan kasih lihat bahwa kita keluarga yang mapan sekali, pokoknya kamu minta apapun papa mama kasih. Jangan. Nanti anak kita gak mau berjuang loh. Dia cuma nuntut doang. Kan papa mama ku kaya, tinggal minta kan? Iya enak dia. Jangan, gak ada daya juang. Tidak ada fasilitas berlebihan, tidak ada bantuan gratisan, tidak ada bantuan berlebihan. Stop membanyakan anak. Sampai sini kira-kira teman-teman siap? Siap Pak? Angkat tangan kanannya. Kalau sebelah kanannya ada manusia, sebelah kanannya ada manusia, ditepok pundaknya, bilang friend, bilang friend, tepok oma, tepok ini ya, friend. Jangan siap-siap aja. Bilang, jangan siap-siap aja. Jangan ngomong doang. Nanti pulang praktekin. Oke? Nah, balas. Tepuk sebelah kiri, dia bilang, friend. Lo juga. Jangan ngomong doang. Harus praktekin. Oke? Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Mantap. Lanjut, nomor 2. Stop kecanduan handphone. Mau gak mau. Karena ini kan penyebab utama anak gak disiplin, gak mandiri, dan gak bertanggung jawab. Coach, jadi kalau saya memanjakan anak gak bakal mandiri. Gak bakal, seumur hidup. Berani taruhan. Anak yang dimanja gak bakal mandiri. Kalau mau dia mandiri, jangan dimanja. Gak ada pilihan. Kalau anak kecanduan handphone, juga sulit buat mandiri. Kenapa? Sulit buat disiplin. Karena kalau anak kecanduan handphone, dia nggak bisa mengatur waktu. Pertanyaannya, di sini siapa yang anaknya sudah punya handphone sendiri? Angkat tangan. Anak, cucu, cicit. Sudah ada, terima kasih. Siapa yang anaknya dibeliin pulsanya unlimited kuotanya? Nggak unlimited. Tapi kalau habis dibeliin lagi nggak? Itu namanya unlimited. Aku nggak beliin coach, aku kasih 60 GB. Iya. Kalau habis tambah lagi. Itu namanya unlimited ya. Kalau habis tinggal refill. Yang ketiga, wifi-nya 24 jam ya. Nah, mulai hari ini anak harus kita tanya sama dia, komunikasikan. Apa dampak kecanduan handphone? Jangan diomelin. Apa yang membuat anak udah kecanduan tambah kecanduan? Karena tiap kali kita lihat dia pakai handphone, kita omelin. Betul nggak? Nah, anak baru pegang handphone. Dari tadi lihat handphone mulu, padahal tuh anak baru pegang. Kadang kita ngomong lupa di filter.
Kalau ngomong sama anak, tolong difilter, dipilah. Kalau ngomong gini nyakitin nggak anak? Kalau nyakitin jangan diucapin. Biar anak kita seneng sama kita. Tanya, Kak, Mama lihat loh, kamu udah mulai kecanduan. Kamu merasa nggak? Jangan judgement, tanya, merasa nggak? Enggak, Mama, aku nggak kecanduan. Oh, enggak. Nah, banyak orang tua tuh yang bilang, anak saya coach mulai ngejawabin pertanyaannya. Anak ngejawabin, normal nggak teman-teman? Normal nggak? Normal. Kalau anak kita nggak ngejawabin, saya bingung. Berarti bukan anak ini. Dia nggak bisa ngejawab. Normal. Aku nggak kecanduan, oke. Oh, enggak. Tapi koko, tapi kakak, tapi adik. Mama baca, katanya kalau kita lihat handphone berjam-jam setiap hari, bahkan kita nggak mau keluar rumah, susah diajak pergi, kemudian juga pakainya lebih dari misalnya 3 jam sehari, ini kecanduan. Menurut kamu gimana? Enggak, Mama, aku pakai juga buat belajar, betul? Nah, alasannya gitu kan? Pakai buat belajar, betul nggak? Pertanyaannya, pakai buat belajar berapa lama? Paling 1 jam lama. Tanya dong. Pasti anaknya udah nggak bisa jawab langsung. Berapa lama ya? Nah, berarti kan kalau dia bilang 1 jam, sedangkan dia pakai handphone 6 jam, berarti berapa jam sisanya? 5 jam. Pertanyaannya adalah 5 jam pakai handphone, kecanduan nggak? Kecanduan. Iya Mama, aku ngaku aku udah kecanduan. Biarin dia tuh sadar. Sadarkan dulu kalau dia itu kecanduan. Nah, Mama tidak mau ganggu kamu. Mama juga nggak mau mengambil kesenangan kamu. Tapi Mama sedih kalau kamu nggak ngerti soal kehidupan kamu. Kakak pernah dengar nggak? Anak yang kecanduan handphone itu akan jadi anak yang malas. Oh enggak mah, aku enggak malas. Itu piring belum dicuci. Oh iya. Anak yang kecanduan handphone jadi tidak disiplin. Enggak mah, aku disiplin. Bangunnya susah. Oh iya mah susah. Tidurnya larut malam. Gimana kalau mama nggak ganggu kesenangannya kakak, mama nggak ganggu. Tapi gimana kalau kita bikin jadwal biar kakak nggak lupa tanggung jawabnya di luar dari handphone? Setuju nggak? Ngomongnya kayak gitu baik-baik, jangan diomelin. Ngomongnya pelan-pelan kayak gitu, lama-lama anaknya ngerti. Nah, oke Mama, yuk bikin jadwal. Nah, di jadwal-jadwal tanggung jawab kamu, Mama minta izin ya, wifi-nya Mama matiin. Kenapa? Karena anak kita kalau pakai handphone, kalau masih ada wifi, dia lanjut terus, betul? Yang kedua, biar kamu tidak kebablasan, pemberian pulsa dan kuota Mama batasi ya. 1 hari 500 MB. Selesai hidupnya. Emang gak cukup? Biar gak cukup. Masa mau biar gak cukup, masa mau dipenuhin cukup? Jangan. Maksimal 1 GB per hari. Itu buat buka YouTube sih selesai sih. Nonton aja YouTube, TikTok berapa lama. Tiba-tiba pulsa kuota Anda habis. Biarin aja. Itu yang mesti dilakukan. Pertanyaannya adalah, untuk tahap awal, anak mukanya bete nggak? Mungkin ada bete, tapi bilang, ih ngapain bete? Kan mama juga tetap kasih. Lama-lama anak akan masuk ke dalam tahap yang namanya pasrah. Pengertian. Dia mau nggak mau ngerti. Kenapa? Karena aturan orang tua. Aturan tuh di rumah ada 2, aturan dasar sama aturan tambahan. Aturan dasar adalah aturan wajib, sama kayak kita di Indonesia, kita wajib bayar. Ya sudah, itu dia. Di rumah juga sama. Nah, yang menjadi berat ini adalah ketika ayah bundanya mau merubah anak dengan emosi, terus anaknya jadi monster,
Dia udah kehilangan akal sehat, kehilangan hati nurani, kehilangan kemandirian, dan dia nggak mau diatur. Dia jadi kayak monster dan dia nekat. Ada anak yang nekat, teman-teman? Ada. Menyakiti diri, merusak rumah, mukul orang tua. Ada loh. Iya, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Ada. Makanya saya selalu bilang, kalau dasarnya benar udah enak, kalau dasarnya salah capek. Tiap hari makan hati. Tapi coach, merubah anak susah. Memang susah. Tapi kalau kita nggak merubah anak, penderitaan seumur hidup. Tuh bener, menderita kita. Anak kita nggak jadi orang, kita jadi generasi sandwich. Harus kasih makan atas, kasih makan bawah. Bawah nggak sukses, kasih umpan terus. Ayo makan, atas makan. Duit kita habis lama-lama. Ya kalau kita nggak pusing mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita aja mungkin dalam hidup ini masih berjuang, ya jangan kayak begitu dong kondisinya. Kan itu yang kita harapkan. Betul nggak teman-teman? Oke, sampai sini soal stop dari kecanduan handphone jelas? Wah, kurang semangat. Apakah jelas? Nah, ada pertanyaan silakan angkat tangan. Ayo, silakan. Ya, ada pertanyaan boleh. Bebas mau nanya apapun. Mau kasih masukan juga boleh. Kalau ada boleh. Jadi per topik kita ada. Ya, silahkan. Ya, mau pakai mic? Ya, nih di sini. Ini dulu, itu dulu. Oh iya, oke, silakan. Saya punya anak umur 16 tahun ya, sejak umur 10 tahun sudah meninggal ya. Dia kan saat itu kan sedang-sedangnya pakai online terus gitu ya. Saat itu kan jadinya terus COVID juga ya. Terus jadi terus kan pakai HP tuh. Terus tugas-tugas jadi melalui HP. Tapi kita kan nggak tahu dia pakai itu terus untuk tugas mana ya. Dia dengan HP itu dan ternyata dia main game segala macamnya. Sekarang itu 15 tahun lagi. Sebelumnya saya itu bawa dia ke terapi, metode terapi NPD gitu ya. Kata dokter itu untuk dia menstabilkan otaknya. Kita itu benar bagaimana ya? Tapi dia pintar, dia tahu tuh ya untuk dapat nilai sekian. Kalau dia tahu sendiri, itu saya tidak bisa melihat itu gambar sampai ujung. Saya cukup lihat itunya aja, yang dia punya grafik, dia bisa tinggi sendiri. Nah, tuh dokter cuma bilang ini sudah meninggal anaknya sedih. Terus dokter anaknya bilang, saya tahu rahasianya, hanya dari grafiknya saya tinggi aja, kan nilainya tinggi. Gimana nih anak nih? Akhirnya ya karena dia udah naik kelas lagi, sekarang kan udah di SMK gitu. Dia udah kelas 2. Jadi saya pikir dari SMP dia itu kelas karena dia sering kan tiap masuk sekolah jadi bolos kan, terus tiap hari saya pikir sayang nih kayak begini ya, akhirnya saya stopin aja. Nah itu dia. Saya juga ya belakangan saya juga nggak kasih dia kuota-kuota lagi ya, setelah mama nggak kasih kamu ya. Mama tahu ya kan di sana kan ada wifi di sekolah ya gitu. Nggak bisa gini. Akhirnya dia pintar, dia pulang sekolah nggak pulang dulu langsung. Dia dulu aja di busway katanya ada wifi di situ. Nah dia terus di situ dia main game sampai dia punya baterai habis. Jadi saya juga bingung sampai sekarang, cuman dia sudah mendingan nggak terlalu kecanduan ya. Biasa sekarang dari malam dia bisa nggak tidur sampai pagi itu baru tidur. Jadi dia sebut di sekolah itu melon. Duduk apa itu di kamar tidur ya. Tapi sekarang udah mendingan sih gitu ya. Nggak terlalu kayak dulu kan dia kayak nonton sekarang dan nggak. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya ya bagaimana ya, dia masih tetap ya. Dia bilang apa-apa kalau dia tugas bagaimana kamu? Enggak, saya tugas. Ya karena sekarang kan banyak tugas kelompok gitu. Jadi bagaimana itu caranya dia supaya masih bisa, dia masih tetap main HP ya, supaya nggak itu, supaya dia masih sering curi-curi gitu ke wifi gitu. Kita nggak apa-apa, nggak ada duit, katanya masih bisa. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama, apakah saya pernah bilang bahwa anak gak boleh pakai handphone? Boleh. Iya, saya nggak pernah bilang ya bahwa anak tuh nggak boleh pakai handphone. Kalau kita, bahkan ada orang tua yang nanya, coach, ini anak saya kasih handphone seminggu sekali. Waduh, bahaya sekali. Anak yang dapat handphone seminggu sekali itu kayak macan lapar.
Sekali lihat handphone nggak mau berhenti loh. Dan dia bakal pakai handphone dari bangun pagi sampai malam. Dan ditambah lagi dia nggak mau diajak kemana-mana. Jadi kalau misalnya anak nggak pakai handphone malah lebih bahaya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengendalikan dan mengatur, bukannya stopin. Anak umur 16 tahun sudah masuk ke dalam fase remaja dewasa. Dia sudah punya pemikiran, dia punya teman, dia punya dunianya sendiri. Yang pertama, jangan kehilangan anak bunda. Sebenarnya tanpa disadari, semenjak pandemi sudah mulai kehilangan secara kedekatan, secara hati, mungkin secara fisik enggak. Ini kenapa bunyi suara asing gitu ya? Oh oke, mix satunya lagi. Oke. Nah, takutnya ada yang salah. Oke. Nah, jadi jangan pernah komplain soal handphonenya dulu saat ini. Yang dilakukan ibu sudah benar. Batasi pulsa, batasi kuota, stop dulu handphone. Tapi yang harus ditanyakan adalah, Kak, Mama ngeliat kamu sekarang rajin sekolah, Mama bangga sama kamu. Kamu memang butuh buat main game berapa lama sehari? Nanti Mama bantu, kamu gak usah main di busway. Ambil hatinya anak. Kalau kita kepikiran kita menghentikan handphone, saya malah kebalikan. Bagaimana anak ini saya kendalikan, bukannya dia menjauhi saya. Oke, aku mau main sehari 3 jam. Boleh gak? Boleh gak apa-apa? Dengan syarat tanggung jawab dijalankan. Kalau makan, cuci piring, beresin kamar, beresin buku, Mama berikan kamu wifi, Mama berikan kamu kuota. Kira-kira anaknya jadi tambah rajin atau tambah malas, teman-teman? Tambah rajin. Tambah rajin. Karena kita berdampingan sama anak. Ketika anak malas, ayo Kak, Mama bantu biar kakak bisa main. Semangat ya, Mama sayang sama kakak. Lama-lama bonding dia dapat banget sama kita. Jangan membenci yang anak suka, jadikan yang anak suka sebagai motivasi, tapi dengan batasan dan juga aturan yang jelas. Jangan berlawanan sama anak. Kalau kita berlawanan sama anak, kita bakal jadi orang tua yang dibenci sama anak, dan itu gak bagus. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga menjawab. Satu lagi tadi, iya silakan. 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 Coach, mengenai tadi Coach bilang uang jajan related sama kerajinan ya, apa? Iya. Tanggung jawab dia gitu ya, itu apakah oke gitu, maksudnya kayak misalnya membereskan kamar lalu cuci piring gitu, nanti relatednya dengan mami kasih uang jajan loh gitu, itu apa oke? Sedangkan itu kan memang udah tanggung jawabnya gitu loh. Jadi kalau nggak ada uang nggak mau kerjain gitu. Pilihannya 2. Setelah berjuang baru dapat atau dikasih tanpa berjuang. Pilihannya cuma 2. Karena mau nggak mau pasti dikasih kan. Pilihannya adalah setelah berjuang baru dapat atau sebelum berjuang pun dikasih. Cuma 2 pilihan. Kalau saya pilih yang berjuang dulu baru dapat, mau nggak mau. Karena dia nggak berjuang pun kita bantuin ujung-ujungnya. Oh iya. Mungkin begitu. Pasti dapat juga dianya seperti itu. Dah. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan. Belum selesai. Iya, lanjut. Lagi anak saya itu usia berapa? 13. Oh, 13. Okay. SMP 2 itu. SMP 2. Cewek. Oke. Dia tanggung jawab untuk pelajarannya iya, sekolah, bangun pagi, oke, semua pasang alarm, oke gitu ya. Cuma memang kalau kayak cuci piring sama beresin kamar lah, itu dia sulit gitu. Alasannya, mami, aku sebenarnya mau, tapi kadang nggak mau gitu. Apalagi kalau mami suruh tanpa nggak mau, kayak gitu loh. Anak tipe leader.
Oh gitu ya. Anak tipe leader tuh jangan disuruh, di challenge. Karena dia tipikal anak yang goal oriented, kemauan dia kuat. Ketika dia mau sesuatu dia akan berjuang buat dapetin. Betul nggak? Iya. Saya udah tahu anak tipe ini tipe leader. Anak tipe leader bukan disuruh, tapi di challenge. Gimana caranya? Challenge. Kak, misalnya anak tipe leader itu keinginannya banyak, apalagi cewek. Dia udah ngerti bagaimana cara merawat diri, punya keinginan apa, mau apa. Dia bukan tipikal anak yang perlu disuruh sebenarnya. Tapi tipikal anak yang terkadang moodnya swing aja. Gini, naik turun. Nah, jadi anak tipe leader seperti itu biasanya kita challenge. Kak, kakak kan punya keinginan tertentu nih. Mama mau dukung, boleh nggak kak? Ya boleh lah ma. Tapi mama challenge. Kalau kakak bisa beresin tempat tidur sama cuci piring seminggu aja, mama berikan dukungan. Kasih challenge. Kalau dia merasa bahwa yang kita berikan itu adalah sesuatu yang bernilai buat dia akan melakukan. Gitu. Sama yang kedua, tipe leader seperti itu memang sebenarnya lebih kepada suka-suka dia, mau-maunya dia, senang-senangnya dia. Nah, di situ kita mesti berikan ada namanya aturan dasar. Nah, aturan dasar itu yang disepakati. Jadi ketika kita menyuruh, lebih baik kita berdiskusi, bagusnya bagaimana. Gitu, misalnya, Kak, kan mama lihat tempat tidur kamu udah gak diberesin 3 hari. Kira-kira bagusnya bagaimana? Ajak dia berdiskusi. Karena anak tipe leader senang diajak berdiskusi. Dan dia senang kalau diberikan ruang dan kesempatan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali bagi kita semuanya, Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi. Yes, mantap. Ini umur cuman angka kayaknya. Ini kayaknya jiwanya muda semua. Betul nggak teman-teman? Wah, luar biasa ini. Saya biasa ketemu sama anak-anak muda kalah muda kayaknya. Oke. Semangat, iya dong. Yang ketiga, ya kita lanjut. Stop konflik. Nah, jadi kalau misalnya kita mau keluarga harmonis, keluarga rukun, udahlah pilih damai-damai saja. Saya kenapa ngomong kayak begini? Karena saya benar-benar menghindari konflik di keluarga. Saya bagaimana cara menghindarkan konflik? Yang pertama, turunkan Emosi. ego. Betul. Paling berat kalau kita kebesaran ego. Apalagi kita nggak sadar anak kita badannya makin gede, umurnya makin gede. Pertanyaannya, kalau anak makin gede sama umur makin gede gimana? Egonya makin tinggi. Disitulah terjadi yang namanya perang ego. Makanya agar kita menghindari konflik di dalam keluarga, solusinya adalah turunkan ego. Bukan mengalah. Mengalah itu artinya kita suka-suka dia, itu juga nggak boleh. Tapi lebih tepatnya adalah mengutamakan diskusi. Kamu maunya gimana? Mama maunya gimana? Kayak kemarin, Mama, aku mau pergi sama temanku. Kita kan sebagai orang tua khawatir, gak boleh. Tapi teman-temannya pada pergi, sedangkan kita gak boleh. Kita diskusi, cari jalan tengah. Oh, ternyata anaknya boleh ditemenin. Ya sudah, kalau gitu kita temenin aja dari jauh. Akhirnya anaknya pergi, ditemenin dari jauh. Jadi gak perlu pusing. Anak minta mobil, aku kalau nggak dikasih mobil, aku nggak mau kuliah. Ada nggak yang kayak begitu? Oh, ada zaman sekarang. Aduh, iya, serius. Saya masih 2 jam lagi loh. Habis itu saya, enggak. Saya tanya jawab. Oke, berarti masih ada waktu sampai jam 12 kan ya? Sampai jam berapa? Yes. Biar nggak nanggung. Kenapa juga nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Tadi sampai mana ya, saya lupa. Oh, mobil ya. Pada mau beliin mobil ya. Iya, jawabannya kan anaknya pengen beli mobil ego.
boleh. Papa seneng karena kan naik mobil lebih aman, betul kan? Zaman sekarang naik motor ada tronton, aduh, ya kan bahaya. Nah pertanyaannya adalah pengen naik mobil boleh. Pertanyaannya adalah pilihannya ada dua. Dia minta kita langsung beliin atau berjuang dulu? Berjuang dulu. Ya sudah, harga mobil berapa second? Oh aku mau beli mobil second yang murah-murah aja papa, 150 juta. Oh oke, 150. Mau cicil atau cash? Kalau cash papa pinjemin, kamu ngutang sama papa. Ya udah deh, kasih cash, ya udah. Papa pinjemin, kamu ngutang ya. Iya. Nah, tapi kalau kamu bikin surat perjanjian nih. Apa saja tanggung jawab dan kewajiban kamu. Kalau kamu nggak jalankan, BPKB sama mobilnya besok pagi hilang. Siap nggak? Siap. Ya udah, bikin perjanjian sama anak. Kitanya happy, anaknya happy. Tapi ingat, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Betul nggak teman-teman? Jangan diomelin. Misalnya, toh kan, kamu nggak tepat janji, jangan. Ih si kakak katanya mau rajin, katanya mau semangat. Kok ini di kamar terus? Oh iya papa. Nah kalau kita ngomongnya baik, pasti jawabannya baik. Tapi kalau kita udah omel-omelin, selesai, pasti berantem habis itu. Nah jadi hindari konflik. Belajar ngomong baik, belajar turunkan ego. Dari menyuruh-nyuruh jadi berdiskusi. Sampai sini jelas? Dan jangan pernah biarkan masalah lebih dari 24 jam. Jangan pernah. Kenapa? Saya ada satu kisah. Banyak sih kisah lah. Kalau saya mau ngomong mah gak ada habisnya. Tapi saya kisah yang baru-baru aja. Ada seorang ibu kemarin coaching sama saya. Dengan penuh kesedihan, ibu ini ngomong bahwa anaknya udah putus hubungan sama dia. Saya bilang, kenapa kok bisa? Ibu ini nyesel. Dulu anaknya, jadi ibunya ini broken home. Dia sama suaminya pisah. Hak asuh anak tuh adanya di dia. Dan dia pengen anaknya berhasil. Dia mati-matian golin anaknya buat kerja di Amerika. Anaknya udah di Amerika, udah kerja, dan mamanya udah seneng dong. Yes, anaknya udah kerja. Itu kan pekerjaan dambaan lah. Orang tuh pengen ke Amerika kan pengen kerja gitu ya. Ini nyampe di Amerika 3 hari minta pulang. Duit udah habis 70 juta. Minta pulang. Mamanya stres kan. Ini anak udahlah. Kamu tetap di sana karena tiketnya belum ada. Anaknya mungkin dari kecil gak pernah dididik bersosialisasi. Tiba-tiba diterjunin kayak begitu langsung ke Amerika. Mentalnya gak siap. Mentalnya dia down. Dan tahu apa yang terjadi? Dia minta pertolongan. Tolong, aku tersesat di Amerika. Teman-teman dia pada bingung. Mamanya yang ngeliat, ya ampun. Padahal dia yang mau ke Amerika. Tapi mental, ya namanya anak kan mental sama keadaan berbeda, betul? Nah, akhirnya singkat cerita setelah sebulan anak ini menderita, dia pulang. Harusnya kan seneng ya dapat gaji pertama ya. Ini pulang dengan keadaan menderita dan nyampe rumah nggak pakai panjang kali lebar, diambil koper, diusir sama mamanya. Pergi kamu. Disuruh tinggal sama bapaknya. Sampai hari ini udah putus kontak. Nyesel pakai ego kan? Pakai ego. Cuman kan mohon maaf, cuman karena duit 70 juta hubungan hilang. Memang kita sebagai orang tua sakit hati. Tapi nggak perlu sampai mengorbankan hubungan sampai kayak begitu. Ada lagi yang lebih parah, ada. Anaknya datang sama bapaknya ke acara saya. Bapaknya dalam kondisi emosi yang sangat luar biasa. Bawa anaknya dan dia cerita kalau anaknya baru dideportasi dari Australia. Saya bilang, kenapa dideportasi? Kan dia kan kuliah di Melbourne. Ternyata selama di Melbourne 3 tahun anaknya tidak kuliah. 2 miliar udah hilang. Panas dingin gak Bapak Ibu? Iyalah. Bapak Ibu kuliah anak jauh-jauh harapannya apa?
Berhasil. Ini gak kuliah. Ditanya, mana nilai kamu? Udah, papa tenang aja. Papa percayakan sama aku. Maka saya bilang, tolong berhenti percaya 100% sama anak. Mau kita percaya, tolong kasih lihat buktinya. Kalau emang percaya, kasih lihat dong. 3 tahun gak dikasih lihat, tiba-tiba dideportasi. Untungnya ketemu sama saya, gak diusir loh anaknya. Ketemu, saya rangkul. Nah, saya rangkul, waktu itu saya ingat banget. Papanya datengin ke acara saya yang 5 jam perubahan. Itu ada sesi anak tuh bersujud, minta maaf di hadapan orang tua. Bapaknya tuh pengen berubah kayak begitu anaknya. Nah, pulang dari acara, saya bantu coaching, saya bantu arahkan. Sekarang anaknya jadi business development di perusahaan papanya. Sudah bawa omset berkali-kali lipat daripada 2 miliar. Keren ya Bapak Ibu? Karena gak pakai ego, gak pakai emosi, gak pakai konflik. Coach, kalau udah kejadian bagaimana? Memang berat. Ya jujur aja. Nah, makanya banyak banget orang tua yang nanya sama saya, kalau saya pengen anak saya berubah, sedangkan kadang kita ngomong gak didengerin. Betul gak Bapak Ibu? Mungkin butuh saya yang bantu ngomongin. Mungkin kita udah berkali-kali bikin perjanjian, anak melanggar terus. Betul gak teman-teman? Mungkin butuh saya yang bantu bikin kesepakatan sama anak. Nah, kalau misalnya nanti setelah Lebaran, setelah kapan? Lebaran, teman-teman ada yang mau. Saya kan hari ini cuma ketemu sama mamanya nih, papanya, kakeknya, neneknya, buyutnya nih. Belum ketemu dong sama anak-anaknya. Nah, kalau ada anak usia minimal 8 tahun sampai umurnya let's say 20 tahun, mau saya bantu rubah, ya. Siapa tahu saya bisa berikan solusi, berubah menjadi lebih baik dalam waktu 5 jam. Cukup sekali datang hari Minggu jam 12 sampai jam 5. Ya. Oke, di mana coach? Di Jakarta Barat, gedung JDC, Jakarta Design Center, deket lah dari sini. Ngesot nyampe Bapak Ibu. Ya, naik jalan tol turun sampai. Nah, nanti di acaranya seperti ini. Anaknya belajar public speaking. Terus mereka kita siapin teman yang seumur buat temenin mereka yang pakai jas. Jadi mereka tuh di dalam tuh ada temennya, gak sendirian. Dan penyampaiannya juga asik, gokil, menyenangkan. Tidak seperti di sekolah, kaku, gak ada. Saya kalau ngomong sama anak-anak seru banget ya. Bapak Ibu tahu lah ya. Sama Bapak Ibu aja mungkin lumayan, sama anak-anak lebih seru lagi nanti. Kemudian nanti ada sesi anak berbakti. Nah, nanti ada sesi anak minta maaf, bersujud, berbakti di hadapan orang tua. Seperti itu. Ya, mungkin ada waktunya, tapi saya bantu untuk mengiringi. Mungkin kalau berbakti di rumah mah bisa ya. Oke, kamu berlutut sama mama gitu ya. Kalau di sini beda. Ini saya berikan sesi khusus. Memang saya bantu iringi juga seperti itu. Ya. Nah, terus mereka juga bikin janji perubahan mereka di hadapan orang tua. Hari Minggu jam 12 sampai jam 5. Ya, sebentar doang lah itu ya. Coach, cara ngajak anaknya gampang. Kak, mama boleh minta tolong nggak? Sekali seumur hidup untuk ikut ke acara. Ini acara bakal merubah pandangan kamu terhadap masa depan. Karena di dalam acara ini saya akan kupas tuntas bagaimana anak ini mandiri, punya tujuan hidup, disiplin, bertanggung jawab, jadi anak yang gak perlu disuruh-suruh lagi. Saya akan bahas di sini. Sama bagaimana anak ayah bunda, ya. Jangan berpikir lulus kuliah cuma cari gaji. Kalau bisa dari sekarang sudah mulai melakukan perubahan. Nah, itu nanti materi-materinya di sini. Cukup datang sekali saja ya, segampang itu. Nah, untuk acaranya, nah ini nanti ada materi sukses. Untuk acaranya namanya adalah Remaja Sukses Family Workshop. Jadi nanti ada 2 sesi. Sesi pertama ya. Nah, jam 12.30 sampai 14.15 itu ada materi kompetisi public speaking dan membangun kesadaran. Ini sesi yang pertama.
Nanti papa mamanya tunggu di depan. Ya. Nanti setelah selesai, kita mulai masuk sesi yang kedua. Nah, 14.20 sampai 17 nanti ada sesi materi keluarga, sesi bakti anak, anak berjanji dan membangun sistem. Bagaimana bikin aturan, kesepakatan, perjanjian. Nah, itu kan saya belum bahas hari ini. Nah, nanti materinya di sini. Kalau pengen lebih kompleks, sekalian sama anaknya, nanggung. Nah, tapi batas maksimal di 20 tahun. Coach, anak saya udah di atas 20 semua, ya sudah, nanti japri saja. Karena itu pasti jalurnya mesti personal. Iya, mesti personal tuh udah kasusnya berbeda. Seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang mau, jadwalnya ada 2 sesi, bisa pilih tanggal 20 atau 27 April. Silakan pilih salah satu saja. Tetapi untuk masing-masing slot saya hanya berikan 5 di tanggal 20, 5 di tanggal 27. Nah, jadi kalau 5 sudah penuh udah nggak bisa. Nah, kalau teman-teman mau, tinggal pilih kira-kira 20 atau 27. Seperti itu. Ya. Kenapa? Daftarnya gampang. Oke, daftarnya gampang. Nanti kalau mau harga normalnya 599, ini harga normal. Khusus di sini hanya 159 per anak. Murah meriah kayak nonton bioskop. Terima kasih. Ya, murah meriah kayak nonton bioskop. Nanti tinggal transfer saja ke sini. Ada linknya ya. Nanti ini link, ada QR code aja nggak? Kalau misalnya ada QR code saja, nanti kalau sudah transfer tinggal kabari nanti langsung catat di mana? Dicatat. Ya sudah. Nanti kalau misalnya sudah transfer di nomor rekening ini, nanti kabarin aja ke Pak Yordi yang baju hitam ya. Nah, nanti silahkan. Tapi ingat ya, ini harga hanya untuk 5 di tanggal 20, 5 di tanggal 27. Jadi kalau mau silahkan ya, seperti itu. Sampai sini jelas? Oke. Iya. Kalau yang model kayak anak saya bagaimana? Personal aja. Ya, itu personal. Mungkin kalau misalnya bisa ketemuan, tapi nanti kalau misalnya boleh, nanti kita tukeran nomor. Nanti saya bantu kalau ada event-event yang bagus. Nah, mungkin anaknya boleh datang dulu, lihat dulu. Ya, oh jangan saya hubungin. Dia nggak bakal dengerin saya, kan dia belum kenal. Mau minta nomor HP khusus untuk saya, nanti saya tanya kamu. Ya, ada acara apa? Nah, nanti kalau ada acara bagus, ya kasih tahu. Iya baik, Om, kasih. Iya, siap. Nah, sama yang terakhir, ini mohon maaf ya, saya minta tambahan waktu. Buat yang mau silahkan nanti ke Pak Yordi buat acara yang ini. Sama yang terakhir, saya mau nanya, di sini pernah ada yang anaknya tes minat bakat? Nanya aja, pernah ada yang dites minat bakat? Sudah pernah? Enggak pernah. Tes minat bakat? Oke. Jadi gini, saya kenapa mau cerita tes minat bakat? Karena saat ini kemajuan teknologi sudah hebat. Kita nggak perlu lagi tebak-tebakan. Kamu sukanya ini ya, kamu sukanya itu ya. Udah nggak perlu lagi. Teknologi sudah hebat. Cuman pertanyaannya, yang mana yang bagus? Semuanya bagus. Cuman saya lagi bertanya dalam hati saya. Tahun 2020 saya pernah tes minat bakat. Ada pakai darah, rambut, sidik jari. Rata-rata keluar hasilnya cuman 4 halaman, 5 halaman. Dan saya nggak ngerti. Makanya waktu itu saya berkomitmen, saya pengen buat tes minat dan bakat bertiga sama teman. Michael Lia, sama Yosa. Kita bertiga. Nah, akhirnya jadilah sebuah project ini. Mungkin aku mau sharing dikit terakhir. Kalau teman-teman butuh saja, semoga ini jodoh. Gak butuh juga gak apa-apa. Namanya cerita kan gak ada salahnya berbagi. Daripada anak kita mau kuliah salah jurusan, bayar lagi, betul gak? Banyak gak anak udah kuliah pindah jurusan?
Banyak. Mama kayaknya aku nggak cocok deh pindah jurusan. Enak banget. Bayar lagi nggak uang pangkal? Bayar lagi tuh 50 juta sekali bayar. Enak banget bilang pindah jurusan tuh 50 juta melayang. Makanya sebelum itu terjadi, aku mau cerita terakhir. Ya. Nah, namanya adalah My Edu Maps. Jadi aku ini pakai AI, pakai ini ya teman-teman ya, pakai teknologi AI ya, pakai sidik jari, telapak tangan sama wajah. Nah, aku cerita dikit, bisa untuk anak ataupun orang tua. Jadi bebas. Mau papa mamanya, aku belum ketemu coach bakatku ya, mungkin perlu dicek juga. Karena banyak yang sampai dewasa juga kurang tahu apa bakatnya. Aku cerita sedikit soal tes punyaku sendiri ya, atas nama Michael Yo. Kan paling enak tes diri sendiri, betul nggak? Nah, silakan nilai apakah ini saya banget atau tidak. Yang pertama, 10 intelligence-nya Michael Yo, saya paling kuat di intrapersonal. Nah, intrapersonal saya 94%. Saya sangat kuat sekali di introspeksi, kesadaran, pengaturan emosi, refleksi, motivasi, pemahaman nilai. Makanya kalau teman-teman sudah menyimak yang saya sampaikan tadi, itu karena memang saya punya intelligence di intrapersonal. Seperti itu. Saya juga punya keunggulan di matematika, musikal, dan artistik. Lanjut. Nah, intrapersonal nanti penjelasannya. By the way, tes kita totalnya hampir 100 halaman. Bukan tes 4 halaman, 100 halaman. Jadi banyak. Ya, nanti dikasih tahu keunggulannya apa saja. Nah, yang kedua adalah natural competitive strength. Nah, saya paling kuat di bidang apa? Banyak ya. Nah, yuk kita lihat. Saya paling kuat di 6 bidang ini. Pertama, culinary, hospitality, tour and travel, baking, event planning. Event planning. Kenapa saya dari dulu bisnisnya event organizer? Saya nggak pernah tahu. Ternyata memang saya tuh bakatnya dibuat event. Orang event banget. Apakah saya suka jalan-jalan? Suka. Setahun saya bisa berkali-kali jalan-jalan. Bahkan hari ini habis dari sini, besok libur, betul? Ya kan? Libur awal puasa, sekolah sih libur. Saya habis ini langsung ke Bandung, jalan-jalan sama anak. Saya memang orangnya suka jalan-jalan, gitu ya. Nah, terus Coach Michael suka kulineri, suka. Tapi saya nggak bisa masak. Harusnya saya bisa masak. Mau tahu nggak kenapa saya nggak bisa masak? Karena dari kecil mama saya selalu bilang, setiap kali saya pegang pisau, entar kepotong, entar kepotong, entar kepotong, entar kepotong. Setiap kali pegang, entar kepotong. Saya jadi takut kalau lihat pisau. Iya, karena dari kecil entar kepotong. Lihat tangan mama, belum pernah kebelek, tuh bolong. Dari kecil digituin mulu, jadi saya takut kalau ngeliat pisau. Kupas buah aja nggak bisa, gara-gara kayak gitu. Nah, jadi ada yang tidak sesuai, bukan karena saya nggak suka, karena ada pengaruh lingkungan. Ya itu semuanya. Apa bedanya coach kalau tes ini sama tes yang manual? Kalau tes manual biasanya tergantung mood, betul nggak? Kalau moodnya bagus hasilnya oke, kalau moodnya kurang bagus jawabnya nggak oke, ngasal. Dan setiap tes hasilnya beda-beda. Ini tesnya sekali doang. Seumur hidup gak perlu 2-3 kali. Nah, nanti ada bidang-bidangnya tuh teman-teman. Nah, saya paling kuat juga di bidang visual art. Nah, advertising, fotografi. Saya orang yang suka bikin konten. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ngeliat, ya selewat 2 lewat gitu ya konten saya memang orang konten. Makanya bidang kedua saya itu adalah visual art. Memang orang yang suka bikin video. Yang ketiga, bisnis. Ya cocok. Saya dulu orangnya, saya senang berbisnis, berdagang, saya suka. Kemudian saya bidang pendidikan, edukasi 78%. Saya bidangnya juga di edukasi. Multilingual, saya suka bahasa. Nah, makanya kalau teman-teman udah punya ini sudah enak tuh, jelas banget jurusannya, semuanya ada. Nah,
Nanti di sini diajarin kalau mau jurusan ini kuliahnya kemana, ya. Kemudian ada checklistnya, semuanya dikasih lihat. Bahkan dikasih tahu kalau buka YouTube-nya bukanya yang mana, e-course-nya e-course apa, beli bukunya buku apa. Dikasih tahu panduannya di sini. Kita nggak beli hasil tes yang kita nggak bisa baca. Semuanya bisa kita baca, kita bisa ngerti. Ini keren banget. Hampir 100 halaman. Nah, kenapa dulu saya jadi kuli gudang bisa berubah? Karena saya punya keunggulan paling tinggi, paling atas, namanya resilience. Nah, resilience saya ini paling kuat, 95%. Jadi kalau saya dibanting, saya membal kayak bola basket. Nah, kita mesti ngelihat anak kita resilience-nya kuat gak? Karena kalau anak kita resilience-nya nggak kuat, berarti yang harus kuat adalah pendampingan dari orang tua. Anak resilience-nya nggak kuat, pendampingannya nggak kuat. Kira-kira anak ini bangkit atau terpuruk? Terpuruk. Makanya kita harus paham. Yang kedua, saya kuatnya di compassion. Saya tipikal yang memang sukanya nolong. Gak dibayar pun juga gak apa-apa. Jual harga murah, yang penting saya gak rugi. Saya tipikal memang sukanya nolong. Yang ketiga adalah sensitivity, kepekaan, dan masih banyak lagi. Nah, saya suka argumentatif. Jadi kalau ada orang nyerobot saya di jalanan, aduh, saya pasti berargumen, dan itu normal karena memang karakter bawaan saya, dan seterusnya. Oke? Nah, berikutnya gaya belajar. Saya tipikal gaya belajar paling kuat di mana, teman-teman? Auditory dan kinestetik. Dan saya bisa belajar dalam kelompok dan individu. Nah, ini cara belajar saya, lingkungan belajar saya. Kalau mau belajar gimana, motivasinya gimana? Ya, pedoman diri pada saat memilih dan memutuskan, keputusan bijaksana, gimana caranya? Auditory, gaya belajarnya gimana caranya? Semua dikasih tahu, lengkap. Bahasa cinta juga sama. Saya bahasa cinta. Teman-teman pernah cek bahasa cintanya? Pernah? Saya bahasa cintanya adalah act of service. Saya suka melayani, saya suka dilayani. Semua orang bahasa cintanya beda-beda. Ayah bunda harus tahu bahasa cintanya anak. Kenapa? Ketika kita tahu bahasa cintanya anak, lebih gampang buat kita mengambil hatinya anak. Seperti itu. Oke, 96%. Ya. Kemudian, nah, ini ada ikigai. Saya senang untuk apresiasi dan kontribusi, keterbukaan, saya ada uang. Nah, ini terakhir ya, ini ada jalur uang warna hijau. Menjadi wirausaha yang mandiri dan inovatif, menciptakan peluang bisnis baru. Ini jalur uang. Jadi kalau pengen uangnya banyak, kerjanya kayak gimana, itu di warna hijau. Bakat saya di warna kuning. Yang saya suka di warna ungu, di warna pink, seperti itu. Ya, karena keterbatasan saya cepetin saja. Oke, dan saya pekerjaannya jadi apa, teman-teman? Paling tinggi? Ya, edukator dan trainer, ya sudah. Makanya hasil tes ini bener-bener Michael Yo banget. 90% saya berani bilang ini diri saya banget. Dan saya mengetes ini terlambat, ketika semuanya sudah terjadi. Iya dong, kalau saya tahu dari dulu kan gak perlu salah kepentok berkali-kali. Iya, ya kan? Nah, inilah yang pentingnya kita punya pemetaan. Ya, terus dapat sertifikat lagi. Semuanya kita kasih tahu, tipenya sanguin, melankolis, MBTI, Enneagram, semuanya kita berikan. Komplit. Nah, ini tipe saya. Nah, biasa tes kayak begini harganya berapa, teman-teman? Ya, harganya jutaan, belasan juta mungkin kalau 100 halaman. Ya, tapi saya bikin yang betul-betul. Nah, biasanya kalau saya jual ke sekolah, ini saya cepat saja. Intinya kita bedanya sama manual adalah manual itu tes berkali-kali pasti hasilnya beda. Kalau ini sekali tes hasilnya nggak bakal berubah seumur hidup. Sekali dong. Biar anak kita tuh nggak salah jalan. Biar mereka tuh terpilih jurusan tuh nggak sampai salah. Ini aja. Nah, kemudian
Nah, sangat praktis dan hemat waktu. Cukup di rumah kirim data, foto, udah segampang itu. Nggak ada isi-isi apa-apa tuh, nggak ada. Segampang itu, bener-bener ya. Lengkap dengan arahan, investasi sangat terjangkau. Nah, khusus yang ini saya tidak ambil bagian saya. Kita kan bertiga, saya kurangi bagian saya. Nah, semuanya ada 8 hasil tes ya. Nah, untuk sekolah biasa saya jual 1599 buat sekolahan. Karena ini bukan sekolahan ya, bukan sekolahan, maka saya jual hanya 999. Tapi di sini aja ya. Kalau udah pulang udah nggak dapat, di sini aja. Jadi kalau misalnya coach, aku pengen ikut ini sama pengen ikut acara, silahkan. Nanti bisa daftar ke Pak Yordi yang baju hitam ya, seperti itu. Nanti bisa transfer ke sini buat QRIS-nya. Ini 999 per anak, seperti itu. Kalau misalnya mau, silahkan transfer, itu saja. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab atau sudah selesai, saya kembalikan dulu ke MC dan moderator. Oh, masih 5 menit? Mau tanya jawab, bisa? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa loh. Banyak. Terima kasih. Oke, karena sudah waktu mepet, tanya jawab tadi sudah sekalian kok. Iya, sudah ya. Aman. Boleh kita undang Ci Johana untuk memberikan apresiasi tanda terima kasih dari Wardani, PC dan PD DKI. Sekali lagi tepuk tangan untuk komentar luar biasa. Ya, thank you. Oke, boleh tunggu sebentar, kita akan foto dulu. Ya.